Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Kenapa? Oh, ikut lomba, ikut seleksi lomba ya. Ya. Baik, hari ini kita ketemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat, ya. Semangat ya. Coba sebelum pelajaran kita tepuk semangat dulu yuk. Kita tepuk semangat seperti biasa. Tepuk semangat. Nanti kita lebih semangat ya. Kemudian kalian lebih fokus. Coba Pak Guru cek kerapian pakaian kalian. Sudah rapi semua belum? Coba dicek masing-masing ya. Yang belum pakai dasi, bawa dasinya enggak? Ya, coba topinya Mas Faro ya, Pero dilepas ya. Kalau di dalam kelas itu topinya dilepas ya. Nanti dipakai kalau di dalam kelas. Bisa disimpan dulu ya di tas atau di mana. Kemudian yang perempuan kerudungnya sudah itu belum ya, lurus, jangan-jangan menceng. Nah, ya. Hari ini kita pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti satu ketua kelas pimpin doa ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, nanti disiapkan berdoa. Dari situ saja nggak apa-apa. Silakan Mas disiapkan. Siap, Bro. Berdoa mulai. Yang telah memimpin doa dan semuanya yang sudah berdoa dengan baik ya. Kalian tahu apa enggak manfaatnya berdoa? Tahu apa enggak? Ya, berdoa itu penting ya. Karena apa? Berdoa itu segala hajat kita bisa terkabul. Kamu kepengen pintar, tadi kan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma. Artinya tahu apa enggak? Rabbi ya Allah, sidni tambahkanlah padaku ilmu ya. Ilma warzuqni fahma, dan berikanlah aku pemahaman. Nah, kalau dengan berdoa, insya Allah pelajaran yang tidak paham kamu bisa paham ya. Yang tadinya bingung ya, tapi karena berdoanya serius bisa jadi paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Oh ya, sebelum Pak Guru melanjutkan materi kita pada pada siang hari ini ya. Sebelumnya Pak Guru tanya, minggu yang lalu ada yang ingat apa enggak pelajaran apa? Materinya apa? Ayo siapa yang ingat? Asmaul Husna, ya betul Abi. Nah, apa saja Asmaul Husna yang kemarin kita pelajari ya? Apa ayo kita sebutkan sama-sama Al-Qawiyyu artinya apa? Ayo. Allah Maha apa? Ya, coba dibuka catatannya. Masih ada apa enggak kemarin Indonesia? Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Ya, Al-Qawi itu artinya maha
kuat ya. Terus apa lagi yang kedua? Al-Qayyum artinya apa? Maha mandiri. Yang ketiga Al-Muhyi artinya maha hidup. Terus yang keempat Al-Mumit artinya maha mematikan. Dan yang terakhir yang kelima adalah Al-Bangit artinya maha membangkitkan. Nah, kemarin kita belajar tentang 5 Asmaul Husna. Lah hari ini apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kalian bisa lihat. Apa ya? Bisa dibaca? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Ini adalah materi bab 3 ya. Di semester 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang aku anak soleh, yaitu apa? Indahnya saling menghargai. Mau tahu apa itu? Ya, seperti apa indahnya saling menghargai? Coba kita lanjutkan. Nah, aku tanya, nih, apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Siapa yang punya? Punya ya. Nah, tinggalnya di mana? Di mana? Mungkin ada di luar kota. Punya teman di luar kota apa enggak selain di Banyumas? Di mana? Coba. Jakarta ada? Enggak ada. Bandung? Surabaya? Nah, ada ya? Punya ya. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Ada orang suku Sunda? Ada yang Sunda di sini? Ada ya. Kamu Sunda bukan? Bukan ya. Kamu apa? Palembang ya? Bugis? Oh, bukan. Ya. Ada ya. Ya mungkin ada yang saudaranya mungkin atau temannya yang di Bandung ya. Berarti bahasanya beda. Itu bahasa Sunda. Kamu ngerti bahasa Sunda? Ya, hadiah ya. Nah, kemudian apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Nah, ada yang temannya mungkin temannya Nasrani atau mungkin Hindu? Punya? Ada? Ya, ada yang punya ya. Terus, nah, sungguh senang memiliki banyak teman ya. Kita itu boleh berteman dengan siapa saja. Karena apa? Dengan memiliki teman yang banyak, kita itu jadi tahu ya, kenal dengan siapa, dia dari mana ya, tahu makanannya dia itu apa. Misalkan di Bandung ada makanan khas apa? Peyem. Tahu peyem? Tidak tahu peyem? Atau mungkin dodol Garut. Pernah makan dodol Garut? Enggak pernah? Ya itu kan makanan khas Jawa Barat. Wah, kalau kamu punya teman dari Garut, wah, temanmu datang ke sini bisa jadi temanmu bawa makanan dari Garut, yaitu dodol ya, ada peyem, wah, enak-enak semua. Yang di sini itu tidak adalah. Selain itu juga kita kalau punya banyak teman dari segala daerah ya, itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ya, kalian tahu apa artinya menghargai? Apa yang tahu? Menghargai. Nah, di sini apa ini? Ada yang bisa baca? Menghormati. Ya, menghargai itu artinya menghormati atau selalu menganggap orang lain penting bagi kita. Jadi kalau kamu menganggap orang lain itu penting, teman kamu penting, itu hargailah ya. Jangan sampai kita menganggap kita itu paling penting, kepengennya dihargai, tapi tidak mau menghargai orang lain. Jadi semuanya yang ada di sini itu penting semua ya. Bisa jadi kamu suatu saat butuh bantuan teman kamu ya. Kamu lagi kesusahan, ternyata ada teman kamu menolong. Nah, berarti kan dia apa? Penting ya. Kamu tidak tahu pelajaran ya, kamu tanya temanmu,
Berarti kan dia penting. Pokoknya anggaplah orang lain itu penting. Semuanya ada di sini adalah penting. Nah, Al-Quran itu memerintahkan dalam surat apa itu? Al-Qasas. Ada yang bisa baca? Nah, siapa yang bisa baca tuh? Pak Guru minta satu anak. Nah, kalau enggak kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tahwil wasadafil. Artinya apa? Berbuat baiklah kepada orang lain, ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah itu berbuat baik kepada kita semua, ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah perintahkan, ya. Allah saja perintahkan kepada kita berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Karena apa? Semuanya itu ciptaan Allah. Entah itu dari suku Jawa, Sunda, Kalimantan, Papua, ya, atau mungkin orang luar negeri dari Amerika, dari Inggris, ya, terus dari mana lagi, ya, dari Jerman misalkan. Semuanya harus saling menghargai karena semuanya itu Allah saja berbuat baik kepada mereka semua, ya, tidak memandang dia itu dari mana, bukan hanya dari Arab saja, ya, bukan hanya dari Indonesia saja, tapi Allah berbuat baik kepada semuanya. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, apa ini? Kalian tahu apa itu? Ya, ya, kalau lihat di gambarnya itu apa? Ya, macam-macam suku, ya. Ada yang kayak Gatot Kaca itu, ya. Itu kayaknya dari Jawa. Ada yang perempuan itu bagaimana? Nah, intinya berbagai macam suku. Kita harus selalu menghargai perbedaan suku dan budaya mereka, ya, termasuk pakaiannya, bahasanya, ya, apalagi tempat tinggalnya mungkin, ya, terus karakternya, ya, karakternya itu beda-beda. Karakter orang Jawa dan karakter orang Madura misalkan, ya, itu beda-beda. Tapi kita tetap harus menghargai, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini pelajaran kelas 4. Singkat apa enggak? Ya, bacanya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, artinya apa? Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, ya, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Nah, berarti yang membuat dunia ini itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu adalah Allah, ya. Maka kita sebagai manusia harus menerima semuanya, ya. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal. Nah, kemudian dilanjutkan
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah itu tidak melihat dia itu dari Arab, dia melihat dari Indonesia, dari Eropa, Amerika, ya, Asia. Itu tidak, Allah tidak melihat dia berasal dari mana. Tapi yang Allah lihat adalah yang paling bertakwa. Ada yang tahu takwa itu apa? Ada yang tahu apa tidak? Apa arti takwa? Masih ingat? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan Allah lah itu, ya. Takwa artinya dia itu taat pada Allah, taat dengan melaksanakan sholat. Nah, ini ada yang sholat subuh. Siapa yang sholat subuh, Cung? Nah, itu berarti dia sedang berusaha taat kepada Allah meskipun sedang ngantuk-ngantuknya tidur, ya, enak-enak tidur. Dia itu berarti berusaha. Nah, kita itu hanya berusaha dan bertawakal kepada Allah, menjauhi larangan seperti tidak boleh berbohong, ya, menghina, mengejek, ya, mencaci maki, ya, menyakiti teman kita, orang lain, ya, hormat pada guru ataupun tidak mau hormat kepada guru. Nah, itu kan berarti menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu berarti dia itu anak yang takwa. Paham dari sini? Paham ya? Selanjutnya, nah, ayat ini, ya, tadi surat Al-Hujurat ayat 13 itu menunjukkan bahwa keragaman itu ciptaan Allah. Jadi Allah memang menciptakan dunia itu berbeda-beda, ya. Contoh makhluk Allah yang ciptakan berbeda-beda. Gunung berbeda dengan laut, ya Pak enggak? Gunung itu menjulang tinggi, laut airnya terus ke bawah, ya kan? Airnya seperti itu. Ada daratan yang tinggi, ada daratan yang rendah. Itu memang Allah ciptakan berbeda, ya. Tidak rata semua. Kalau rata coba, ya, seperti apa? Nah, mungkin Allah punya tujuan lain. Kalau dibikin rata, nanti bumi ini tidak seimbang, ya. Kemudian ada api, ada air, ya kan? Allah ciptakan api, Allah juga ciptakan air, ya. Allah ciptakan malaikat, ya, berbeda dengan Allah ciptakan manusia. Manusia bisa dilihat, bisa disentuh. Malaikat tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Nah, itu ya. Itu makanya Allah menciptakan beraneka ragam, termasuk juga manusia saja, ya. Dari sekian miliar di dunia ini Allah ciptakan beda-beda, ya. Coba kalau kamu lihat hewan, misalkan ada hewan semut, kamu bisa membedakan semut satu dengan yang lainnya? Semut itu sama, ya Bang, enggak? Ya. Tapi kalau manusia dari kelas ini juga, yang kembar hanya Paromero, ya. Nah, tapi mungkin Paromero pun juga berbeda, sifatnya berbeda, ya. Itu ya, kembar saja bisa beda, ya Bang, enggak? Ya, apalagi kalau bukan satu ayah satu ibu. Ada yang pintar tapi sholatnya kurang rajin, ada yang nggak pintar tapi sholatnya rajin. Nah, itu ya, manusia itu punya kelebihan, punya kekurangan, seperti itu, ya. Kemudian manusia, ya, perbedaan ini termasuk fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sunnah, hukum, ya. Memang sudah sewajarnya memang dari Allah, fitrah dari Allah, ya. Kemudian manusia harus bisa menerimanya. Nah, kemudian apa selanjutnya? Bagaimana sikap kita di tengah kehidupan yang memiliki keragaman ini? Nah, sebagai anak Muslim tentu sudah terbiasa memiliki akhlak terpuji, ya. Kamu harus biasakan, ya, dengan berakhlak terpuji. Nah, coba anak Muslim itu harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budayanya. Entah itu sukunya apa, ya, budayanya bagaimana, tidak boleh kita melihat berteman hanya dengan orang yang sama sukunya, orang yang sama budayanya. Misalkan ada anak baru, dia dari Papua, misalkan, ya, dia kan
punya wajah yang berbeda, ya, lebih hitam. Bahwa kamu jauhi, kamu berteman dengan dia karena orangnya kulitnya hitam, itu tidak kok boleh. Berarti kamu tidak menghargai ciptaan Allah. Makanya berteman dengan siapa saja, ya. Nah, karena apa? Bangsa Indonesia itu memiliki kekayaan yang harus dijaga, termasuk punya banyak suku yang beragam, budaya yang beragam, ya. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan perdamaian. Kalau kita saling menghormati dengan orang lain akan menciptakan damai, ya, rukun, persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak mungkin terjadi perpecahan, ya, kalau kita saling menghargai. Bisa dipahami? Ya. Kemudian menghargai teman itu dapat dilakukan dimanapun. Kamu membiasakan diri menerima apapun keadaan temanmu, ya. Misalkan temanmu itu loh, jadi kayak dia, nah, misalkan, nah, itu terima saja, ya. Tidak boleh kamu menjauhinya, ya. Kemudian tidak boleh kamu mengejeknya. Terimalah semua kekurangan teman kamu, ya. Jangan sampai kita mengejek ataupun mencela, ya. Jangan sampai kamu karena warna kulitnya beda dengan kamu, ya, misalkan, atau mungkin rambutnya beda dengan kamu, atau mungkin postur tubuhnya, ya, tinggi rendah, itu Allah tidak melihat itu semua. Kita juga seperti itu. Jangan dilihat dari besar kecilnya, ya. Semuanya adalah di sini ciptaan Allah, harus dihargai. Kamu saja nggak bisa menciptakan manusia, ya apa enggak? Kamu coba ciptakan manusia sekarang, hanya dari apa? Ya terserah kamu. Nggak mungkin bisa, karena semuanya di sini adalah ciptaan Allah. Manusia tidak mungkin bisa menciptakan manusia. Paling yang bisa diciptakan adalah robot berbentuk manusia. Itu pun tidak akan sempurna seperti manusia. Nah, rukun dan damai pasti akan tercipta kalau kita saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ini apa ini? Ya, menghargai keyakinan orang lain. Di dalam lambang burung Garuda, ya, Indonesia itu kan dilambangkan dengan burung Garuda, yang di dalamnya, yang di dadanya itu adalah merupakan wakil atau perwakilan dari Pancasila. Ada bintang, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada rantai, ada padi dan kapas. Kamu pasti sudah tahu, ya, arti atau makna dari gambar-gambar tersebut. Nah, di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, ya apa enggak? Ya, burung Garuda itu memegang sebuah tali yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Itu ya betul, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda bangsanya, ya, tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, ya. Entah itu dari Papua, entah itu dari Sumatera, tapi kalau masih di negara Indonesia, sama-sama orang Indonesia, berarti kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lihat persamaan dari orang lain, ya. Misalkan kamu dengan temanmu sama-sama orang Pasiraman, itu tidak boleh yang namanya berkelahi, ya. Harus menjaga kesatuan, saling membantu antar teman, ya. Kalau mungkin sedikit berbeda, ya tidak masalah. Terimalah perbedaan itu supaya kita bisa saling menghargai dan saling menghormati. Ya, perbedaan, ya. Perbedaan itu adalah kenyataan. Faro dan Vero kembar, tapi berbeda, ya. Ya Pak, ada sifat yang berbeda meskipun kembar, ya. Kembar saja berbeda, tapi ternyata perbedaan itu adalah harus kalian terima. Nah, dalam Quran surat Al-An'am, ya, ayat 108 yang dibaca,
Supaya dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah ya, ini adalah surat Al-An'am ayat 108 yang artinya adalah dan janganlah kamu memaki ya sesembahan yang mereka sembah selain Allah ya, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan ya. Kita jangan mengejek keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Mereka pasti akan mengejek keyakinan yang dimiliki oleh kita. Mereka tidak tahu tentang Quran, tentang hadis, tapi mengejek Tuhan kita seolah-olah dia itu paling benar. Karena apa? Karena kita tidak menghormati keyakinan yang dia miliki. Ya, kamu kok punya Tuhan? Tidak, ada Tuhan, Bapak, Ibu, Tuhan Allah. Itu tidak boleh ya. Biarkan dia menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Wow, mari orang Buddha, batu kok disembah ya. Otaknya gimana? Tidak boleh ya. Karena dia punya keyakinan bahwa patung itu adalah dewa-dewa mereka. Mereka kalau diejek seperti itu, mereka juga akan menghina kita dan Allah melarangnya. Kita tidak boleh menghina mereka, ya, karena mereka juga pasti akan balik menghina Tuhan-Tuhan kita. Wah, Tuhan kamu di mana? Ya, orang Islam Tuhannya di mana? Ya, kok kalau manggil-manggil harus pakai speaker? Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Wah, Tuhannya jauh sekali, harus dipanggil dengan speaker. Nah, itu nggak boleh. Mereka akan mengejek kita seperti itu. Itu seperti itu ya. Makanya hormatilah keyakinan orang lain. Nah, karena kita disuruh untuk menghormati. Nah, apa ini? Apa itu? Ada tanda silam. Ya, tanda silam itu apa? Ya, kita tidak boleh mencela, ya, mencela keyakinan orang lain. Tapi yang benar adalah kita harus hidup rukun meskipun berbeda-beda agamanya itu apa ya, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen ya, ada Yahudi. Maka Yahudi pun kita juga harus menghormati ya. Karena apa? Jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat ya. Kamu juga tidak boleh terpengaruh ya. Walaupun kamu berteman dekat dengan sahabatmu, tapi karena saking dekatnya aku mau pindah agama seperti sahabatmu, itu tidak boleh ya. Karena kita harus kuat menjaga akidah kita ya. Kalau kamu sudah beragama Islam, peganglah kuat-kuat, yakin Islam itu adalah yang paling benar. Tapi tetap kita harus menjaga sifat baik, berkelakuan baik, sopan santun ya, dan ramah terhadap orang yang memiliki keyakinan dengan berbeda dengan kita. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, coba kalian lihat gambar di sini. Kira-kira gambar itu sedang apa? Ya, ini adalah gambar ketika kamu mungkin sedang belajar kelompok atau mengerjakan tugas, tapi dalam satu kelompok ya. Bisa jadi ada temanmu yang berbeda pendapat. Oh, jawabannya ini yang paling betul ya. Kamu punya pendapat lain, jawabannya ini yang paling betul, bukan punya kamu. Itu kita harus menghargai. Perbedaan itu pasti ada pendapatnya. Kamu pendapatnya A, teman kamu pendapatnya B, yang paling betul. Nah, tetap kita harus menghargai. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu tidak terjadi permusuhan? Nah, artinya kita tetap harus menghargai perbedaan dan
jangan mau menang atau jangan merasa ingin menang sendiri. Pendapatku yang harus dipakai, tidak boleh ya. Dan menganggap pendapat diri sendiri itu adalah yang paling benar itu juga tidak boleh. Tetap kita harus menghargai pendapat meskipun berbeda dengan kita. Lah caranya apa? Bermusyawarah. Musyawarah itu apa? Kalian tahu? Ya, kayak berdiskusi ya. Ini si A jawabannya pendapatnya ini, yang B jawabannya ini. Ayo teman-teman, kira-kira pendapatnya siapa yang paling baik? Kalau misalkan temannya yang semuanya selain si A dan B, ya, misalkan ada 4 anak, ya, A dan B berpendapat paling bagus. Yang dua bagaimana? Yang dua mendukung siapa yang pendapatnya paling bagus? Itu A atau B? Wah, aku pilih supaya pendapatnya A ngacung. A. Wah, banyak. Yang B ngacung, tidak ada. Wah. Akhirnya yang dipakai adalah pendapatnya si A, ya. Jadi yang B bagaimana sikapnya? Ya, karena itu sudah musyawarah, ya, sudah berdiskusi. Yang B menerima pendapatnya si A yang paling dipilih oleh teman-temannya. Lah itulah hasil musyawarah, ya. Dan harus apa namanya? Merendahkan hati, ya, legowo. Artinya dia menerima walaupun berbeda pendapatnya tidak diterima oleh orang lain, tapi dia harus menerima. Seperti dalam Quran surat Asy-Syura, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum. Dan bagi orang yang menerima atau mematuhi surat Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diteruskan dengan musyawarah antar mereka. Allah perintahkan supaya ketika kita punya perbedaan pendapat dimusyawarahkan, ya, dengan orang banyak. Paham dari sini? Ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di antara kamu, musyawarahkan. Tentukan pilihan. Siapa yang pilih pendapatnya A ngacung? Wah, pendapatnya A paling bagus, ya. Walaupun pendapatnya B juga bagus, tapi dipilihlah pendapat yang paling bagus, dikembalikan kepada orang banyak. Jadi intinya apa di sini? Nah, oleh karena itu setiap pendapat harus didengarkan, ya. Kalau teman kamu sedang berpendapat, didengarkan baik-baik, ya, supaya kamu itu masuk apa enggak, ya, pendapatnya. Apa pendapatnya bagus atau enggak. Nah, makanya prakteknya bagaimana yang dapat kamu lakukan sehari-hari. Pertama adalah tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Kamu saja pendapatnya belum tentu baik, ya, kamu tidak boleh mengejek. Yang kedua, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Ketika orang lain, ya, misalkan teman kamu lagi bicara, dengarkan baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Kalau dia belum selesai ngomong, belum selesai berbicara, kamu jangan ngomong. Itu namanya memotong pembicaraan. Yang ketiga, Pak, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Lah itu, ya, seperti gambar C. Nah, A, B, C itu Pak Guru sudah sesuaikan. A itu adalah tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Yang B, biasakan diam saat orang lain berbicara dan dengarkan baik-baik, ya. Yang C apa? Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling. Nah, kemudian yang D apa itu? Jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Wah, yang lainnya pada suka like, ya, like dan subscribe pendapatnya. Nah, itu kalian harus menghormati. Dan yang D, ya, apa? Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama dengan pendapat. Keputusannya sudah dimusyawarahkan, ya, kita pakai pendapatnya A. Itu harus dijunjung tinggi oleh semua anggota, ya. Tidak boleh kita mengkhianati pendapat yang sudah diputuskan. Wah, kamu tidak setuju dengan pendapatnya A, akhirnya kamu nggak mau melaksanakan, ya. Misalkan persetujuan setiap piket itu setelah pulang sekolah, ya. Setelah pulang sekolah itu
semuanya sepakat, ya setuju semua, setuju. Terus ada yang berpendapat, kalau aku pendapat sebelum masuk ke kelas ya bagi-bagi bagaimana ya. Terus setuju apa enggak? Yang lainnya pada diam. Akhirnya apa? Tidak setuju. Nah, kalau diam itu biasanya tidak setuju atau mungkin setuju. Setuju apa enggak? Saya tidak setuju. Setujunya setelah pulang sekolah. Ya udah, semuanya sudah sepakat piket setelah pulang sekolah. Tapi teman kamu ada yang tidak tidak menerima pendapat atau yang sudah disetujui. Dia nggak mau piket ya. Setelah pulang sekolah dia nggak mau piket. Dia piket sendiri kalau bagi-bagi. Wah, itu berarti dia menyalahi hasil musyawarah. Ya. Kemudian menerima perbedaan itu dengan cara apa? Pertama, sikap toleransi seperti gambar A ya. Toleransi itu apa? Sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Itu namanya toleransi. Sikap menghargai dan menerima perbedaan. Entah itu perbedaan suku, budaya, ya, agama maupun bahasa yang ada di negeri kita, yaitu negeri Indonesia. Karena apa? Perbedaan merupakan pemberian dari Allah. Yang kedua, ya, mempertahankan budaya Indonesia, ya. Budaya Indonesia itu sangat kental dengan yang namanya tolong menolong, gotong royong, ya. Kemudian apa? Sopan santun, ya. Ketika ada orang asing, ya, datang ke Indonesia, mereka tetap kita perlakukan sopan. Makanya kalau ada orang asing datang ke sini, itu menganggap masyarakat Indonesia adalah punya sifat sopan santun. Kalau ada orang Inggris ke sini, mampir, ngopi di kopi, ya, akan seperti itu. Walaupun tidak tahu bahasanya, ya. Nah, itu adalah termasuk cara menyikapi atau menerima perbedaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan apa tidak? Nah, sekarang, ya, setelah kalian belajar seperti ini, silakan Pak Guru nanti akan membagikan tugas kelompok, ya. Nanti Pak Guru bagi dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, tugasnya apa? Silakan kalian memberikan komentar, ya, komentar terhadap gambar yang diterima. Setiap kelompok memiliki gambar yang berbeda, langsung ditulis di situ, ya. Ditulis jawabannya di titik-titik itu, ya. Di bawah kan ada titik-titik. Silakan kalian langsung ditulis dan biasakan untuk apa? Bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. Jangan memakai pendapatnya sendiri. Coba silakan Pak Guru beri waktu sampai 15 menit. Ya, silakan berikan komentarmu, langsung ditulis di titik-titik. Ya, bisa kalian lihat di buku. Silakan. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya kepada Pak Guru. Ya, bisa lihat di buku pakai itu. Ya, langsung ditulis. Ya. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu, ya. Ada kelompok berapa? Nah, kamu tulis kelompok sesuai kelompok masing-masing. Misalkan 1, tulis 1 saja. Ya. 5. Anggota kelompoknya juga ditulis sama saja. 1, 2, Nah, itu bisa kalian lihat di aktivitasku. Kalau aktivitasku 5 berarti kamu kelompok 5.
Berikan pendapatmu bersama kelompokmu, kalian diskusi ya. Mengenai gambar di bawah ini, kami gambar yang baik. Kita ya, sudah melakukan Anda. Berikan komentar mengenai sikap terpuji dari gambar berikut. Nah, sikap terpuji dari gambar di situ itu apa? Ya, intinya materinya atau temanya masih ada kaitannya dengan saling menghargai, ya, dan menerima perbedaan pendapat. Pak. Ayo bersama. Ayo bersama. Nah itu kira-kira gambar tulisan apa ya? Nah itu, bila ya, baru aja bila kita harus menerima perbedaan dan harus saling menghargai. Nah silakan jadi komentarnya ini kira-kira apa? Ada tulisannya kan gambar musyawarah dalam keluarga. Kira-kira apa? Kamu pendapatmu apa? Ya mengenai gambar tersebut. Misalkan gambar ini menunjukkan kegiatan apa? Nah, terus komentarmu mengenai sikap terpuji dari kegiatan ini apa? Masih ada kaitannya dengan saling menghargai dan menerima perbedaan. Nah ini kata kepada Allah ya. Berikan pendapat bersama kelompokmu mengenai gambar di bawah ini. Ya. Maksudnya berarti kamu bagaimana dalam hal menyikapi perbedaan pendapat dalam keyakinan. Kan ada orang lain yang keyakinan yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua komentarmu mengenai sikap terpuji dari gambar berikut ini. Berarti kamu harus memberikan komentar sikap terpuji dari gambar berikut ini. Apa? Ya, Pak. Jadi, ada beda. Gambar ini menunjukkan apa? Aktivitas main bersama tapi dari berbagai macam suku yang berbeda. Walaupun mereka bersama-sama ya atau berasal dari suku yang berbeda, tapi mereka tetap bermain bersama. Kemudian yang kedua, sikap terpuji yang mereka lakukan. Mereka tetap bermain bersama meskipun berasal dari suku yang berbeda. Ayo, akan waktunya sampai dalam panjang ya Pak. 4 ya, 10 menit lagi. Sedikit banyak, yang penting mengenal. Sedikit banyak yang penting sesuai dengan gambar. Nanti setelah selesai Pak Guru meminta dari salah satu wakil kelompoknya untuk membacakan hasil dari komentarnya ya.
Pokoknya dipilih yang suaranya keras. Yang suaranya keras silakan nanti membaca. Coba yuk diskusikan musyawarah. Kita berarti sedang belajar bermusyawarah dengan temannya. Coba berikan komentar. Kalau komentarnya bagus, tulis saja. Ya. Kalau komentarnya teman kamu bagus, ditulis saja langsung. Nanti jadi kalau langsung ditulis di titik-titiknya. Langsung ditulis. Apapun itu jawabannya. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. 8 menit. Ya, aku semakin berat. Bacakan di situ saja. Nanti yang membaca betul. Yang suaranya keras. Setiap kelompok itu berbeda. Ayo dibikin bersama, jangan dibikin sendiri, dibikin bareng-bareng. Ini jadi tulisannya Pak. Kalau semuanya berpikir, cari jawabannya. Kalau jawabannya bagus, tulis. Ya. Ayo. Namanya Pak Bro tadi. Dia dari itu dari. Ya. Baik. Dalam menunggu
Siapa yang membacakan dari kelompok 1? Abi, ya berdiri Bi. Bacakan yang keras. Nanti apa setiap kelompok? Apa? Jadi kelompok yang lain coba menghargai orang lain. Ketika kelompok yang lain sedang membacakan hasilnya, silakan didengarkan. Atau boleh memberikan komentar, Bibi. Silakan Bi, kamu berarti aktivitas 1 ini seperti yang ada di gambar layar. Ya. Ini untuk kelompok 1. Coba. Coba di sini. Ya cukup. Ya, akan baca dulu. Terus yang kedua. Ya, terima kasih. Ya, kelompoknya B, ya, seperti gambar yang ada di layar. Dari gambar tersebut kita belajar bahwa tidak boleh membeda-bedakan suku dan budaya. Ya betul ya. Di gambar tersebut ada berbagai macam suku, tetapi mereka tetap bermain bersama. Kemudian menghargai perbedaan suku dan budaya. Gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya siapa? Kelompok 2? Sudah belum? Ya, sudah silakan. Ya, Citra ya. Kelompok 2. Nah, coba nanti Pak Guru cari dulu aktivitas 2. Nah, ini. Gambarnya adalah tentang taat kepada perintah Allah. Coba komentarnya apa? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, komentar kelompok 2 ya. Ini adalah kita harus taat kepada Allah dengan melakukan ibadah sholat. Ya, wajib beribadah itu termasuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita harus hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati agar tercipta Indonesia yang tenang dan ya betul ya. Menghargai keyakinan, menghargai agama orang lain itu menciptakan hidup tenang dan damai. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 3 ya, sudah belum? Seksi ya, silakan maju seksi. Ya, itu kursinya bisa digeser. Coba dibacakan yang keras. Kita dulu sebentar. Apa aktivitas 3 ya? Ya, ini ya. Musyawarah di dalam keluarga. Coba berikan komentar. Ya, ini. Oh ya, baru saling menghormati. Ya, terima kasih. Silakan. Kelompok 3 memberikan komentar ini musyawarah dalam keluarga. Apa itu? Ya. Kelompok 3 memberikan komentar. Mereka sedang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa? Kesepakatan ya. Mufakat itu kesepakatan. Terus dan pasti ada pendapat yang berbeda. Ya, dari musyawarah itu pasti ada beberapa orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian yang kedua, jika pendapat temanmu lebih baik maka harus kalian hormati. Ya, itu betul. Musyawarah ya untuk saling menghormati perbedaan pendapat jika ada beda pendapat. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang maju?
Ayo coba kelompok yang lain untuk menanggapi boleh ya. Mendengarkan kelompok yang maju. Silakan. Terus ya, terima kasih. Silakan kembali. Untuk kelompok 4, ini ya, gambar tersebut menghargai pendapat. Kelompok 4 memberikan komentar. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai dan menghormati orang lain. Ya, jadi semua orang itu harus saling memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kamu juga harus hidup bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kamu hidupnya tidak bermanfaat ya untuk orang lain. Nah, caranya bagaimana? Seharusnya kita menghargai dan menghormati orang lain. Karena apa? Kita juga membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Dan yang kedua, karena manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Ya, manusia itu butuh untuk dihargai. Makanya kalau kamu pengen dihargai, kuncinya ya menghargai orang lain. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo, ini tuh. Ya kan laki-laki, sekarang perempuan. Untuk kelompok 5 adalah aktivitas kelima. Nah, ini yang sudah Pak Guru tadi tampilkan ya. Nah, kelompok 5 memberikan komentar. Bineka Tunggal Ika artinya berbeda, tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita ya. Semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Jadi karena itu kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda. Ya, mensyukuri teman yang berbeda-beda itu adalah anugerah yang besar dari Allah. Makanya kita kalau punya teman ataupun saudara meskipun berbeda, tetap kita harus mensyukurinya. Ya. Baik, untuk selanjutnya ya, terima kasih untuk semua kelompok. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Nanti selanjutnya Pak Guru beri tugas ya, individu ya. Nanti tugas ini silakan dikerjakan di rumah ya. Nanti untuk minggu depan dibawa untuk kemudian dikumpulkan ke Pak Guru ya. Nanti satu orang timbat ya. Ya, isinya langsung satu ya. Satu. Ada yang lebih? Ya, satu orang itu mendapatkan 3 lembar ya. Satu untuk isi pilihan ganda,
Yang satu halaman lagi adalah isian. Yang ketiga adalah mencocokkan gambar. Nah, nanti di rumah untuk dikerjakan ya, nanti dikerjakan boleh bersama dengan saudara ya ataupun orang yang ada di ya. Bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya kita hari ini apa? Kita buat kesimpulan pelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Paham semua? Coba kita ulas kembali ya. Apa itu saling menghormati? Ya. Menghargai itu apa? Apa? Menghargai orang lain adalah merasa orang lain itu penting bagi kita atau menganggap orang lain itu penting bagi hidup kita. Itulah makna menghargai. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghargai orang lain ya. Apa saja yang menurut kita hargai? Satu apa? Keyakinan dari orang lain. Yang kedua apa? Perbedaan pendapat ya. Kemudian yang ketiga ya, dari mana dia berasal, entah dari budaya, suku dan bangsa, dari mana mereka berasal. Nah, itu juga perlu kita hargai ya. Tujuan dari saling menghargai adalah sebagai untuk apa kita harus saling menghargai? Supaya apa? Ciptanya apa? Coba apa? Kenapa kita harus saling menghargai? Ayo kelompok 4. Kenapa kita harus saling menghargai? Karena kita itu ya apa? Supaya hidup kita itu tenang, damai, rukun ya, tidak ada perpecahan di antara kita ya, tidak ada peperangan, pertengkaran. Makanya hidup damai itu seperti itu ya. Apa saja kita tinggal di sini nyaman, mau kemana saja ya nyaman, terasa nyaman. Tidak seperti hidup di daerah yang rawan ya, mau ke sana takut ya, mau ke sini takut. Nah, itu berarti dia hidup dalam lingkungan yang tidak damai. Makanya itulah saling menghargai dan menghormati. Tujuannya adalah supaya tercipta kerukunan dan kedamaian ya. Yang paling penting adalah kita harus menerima perbedaan. Karena apa? Perbedaan ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut sunnatullah ya. Sunnatullah itu adalah fitrah dari Allah. Allah lah yang menciptakan dunia ini berbeda, berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama ya, dan lain sebagainya. Itu adalah yang menciptakan adalah Allah. Maka sikap kita sebaiknya adalah apa? Menghargai perbedaan tersebut, saling menghormati, tidak boleh mengejek, saling menghina, itu tidak boleh. Kita bisa berakhlakul karimah dengan menerapkan sikap-sikap tersebut. Itulah indahnya saling menghormati dan menghargai. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Itu kesimpulan, jangan lupa di rumah belajar ya. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya meraih prestasi dan cita-cita ya. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi STS semakin tengah semester. Jadi kamu harus lebih rajin untuk belajar. Syukur-syukur kurangi bermain ya untuk menghadapi semakin tengah semester. Selain belajar, jangan lupa untuk berdoa. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, berdoa itu penting ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, supaya Allah memberikan ilmu dan pemahaman tentang pelajaran yang dipelajari. Ya, baik. Untuk hari ini kita sebelum pelajaran atau sebelum selesai pelajaran, kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi
khalifah di bumi. Ya, untuk minggu yang akan datang. Terima kasih dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.